Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali berjumpa di program Suara Pertobatan dalam Rema Renungan di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya, dan tentunya ini semua akan anugerah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan sanggup menguatkan kita. Ketika saudara lemah, firman Tuhan sanggup menguatkan. Ketika saudara dalam rumah tangga mengalami pergumulan, ada Yesus menjadi jawaban dalam hidup kita. Maka itu, siapkan hati dan pikiran kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Marilah kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Maha besar dan maha mulia Engkau Tuhan. Kau sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, bagaimana Tuhan sangat menolong kami. Tuhan sangat baik bagi kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, itulah sebabnya kami bersyukur buat kesempatan ini, mana Engkau pertemukan kami di dalam Facebook Suara Pertobatan ini, program acara ini, di mana saudara-saudara kami yang mendengarkan firman, yang mengikuti acara ini juga kiranya tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu terulur, sehingga lewat perenungan hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, urapi dengan urapan baru dari Tuhan, dan lewat firman-Mu hari ini Engkau saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami akan terima firman-Mu dengan penucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, juan-jua banta kerina, horas, yahobu mejua-jua. Terima kasih buat saudara yang sudah bergabung dengan kami. Sekali lagi salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus kiranya menyertai kita. Dalam program Suara Pertobatan di Renungan pagi ini bersama saya Evangelis Rudi Hartono Buang Menalu. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, lewat firman Tuhan ada kekuatan yang baru yang akan senantiasa menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita fokus tertuju kepada firman-Nya. Namun saya menyemangati saudara dengan yel-yel, yaitu kalau saya nanti katakan pendengar Suara Pertobatan, maka saudara katakan di rumah, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, maka engkau katakan semangat, semangat, semangat. Maka saya akan memulai. Pendengar Suara Pertobatan, semangat, semangat, semangat. Sekali lagi, pendengar Suara Pertobatan, semangat, semangat, semangat. Ya, terima kasih buat kerjasamanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah saya ambil dari PowerPoint. Bapak Ibu Saudara boleh lihat di layar di sebelah saya. Kita akan baca, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk mendengarkan firman-Nya yang saya berikan judul, kita baca bersama-sama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itulah judul firman Tuhan bagi kita di program Renungan Pagi yang indah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita akan membaca firman-Nya. Juga saya sudah buat Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lihat Alkitab saudara, saudara juga bisa lihat layar kita, dan kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, terima kasih buat kerjasamanya Bapak Ibu Saudara. Dalam perenungan di pagi hari ini, firman Tuhan dengan tema bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat dan orang-orang percaya yang ada di Filipi. Tentunya dengan bantuan anak didiknya yaitu Timotius, yang mengantarkan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus, Bapak Ibu Saudara, dengan kondisinya yang ada dalam penjara, seharusnya orang-orang yang di penjara itu harus dimotivasi oleh orang-orang yang di luar penjara, sahabat-sahabatnya, orang-orang percaya. Namun
oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Paulus yang dulunya adalah penganiaya, yang namanya Saulus, penganiaya orang-orang percaya. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya secara face to face, membuat Paulus bertobat dan dia menjadi pemberita Injil. Dan oleh karena pemberitaan Injil itu pun dia masuk penjara. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana hebat dan dahsyatnya Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Dari dalam penjara dia bisa menguatkan orang lewat firman Tuhan. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya di sini kita melihat bahwa Paulus mampu bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Wow, ini sesuatu yang amazing Bapak Ibu Saudara. Dia mampu bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Itulah sebabnya surat ini ditulis dari penjara tahanan. Saya tahu bagaimana di penjara, bukan karena saya pernah di penjara, tetapi saya pernah beberapa tahun pelayanan di rumah tahanan. Betapa menderitanya mereka, satu kamar beberapa orang, ya saudara. Dan ketika kita datang memberitakan Injil, mereka menangis. Ketika kita datang memberikan roti, minuman, mereka senang. Dan orang-orang yang menderita di penjara butuh dikuatkan. Justru dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Paulus di dalam penjara, dia mengatakan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Filipi, dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa? Karena di pasal 2, 3, dan 4 banyak sekali kata bersukacita yang dikatakan oleh Paulus, memotivasi umat-umat Tuhan untuk tetap bersukacita. Memang orang percaya tidak selalu enak dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan akan ada jawaban-jawaban yang pasti dan ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan. Jadi Paulus mampu bersukacita di tengah-tengah penderitaannya ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita belajar untuk bersukacita dalam hidup kita. Biasanya orang-orang yang bersukacita itu Bapak Ibu Saudara mudah tersenyum ya. Salah satu buah roh dari 9, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, salah satunya adalah nomor 2, sukacita. Maka itu Rasul Paulus oleh Roh Kudus mengingatkan saya dan saudara agar kita bersukacita. Ketika para dokter, orang-orang ahli dalam kesehatan, mereka meneliti orang-orang yang hidupnya bersukacita dan juga orang-orang yang hidupnya selalu murung, ketakutan, paranoid, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka mereka meneliti, mereka membuat kesimpulan, bahagia dan sukacita merupakan kunci sehat dan kunci awet muda. Itu Bapak Ibu Saudara, mereka teliti, maka mereka simpulkan sukacita atau bahagia, joy, happy, merupakan kunci sehat dan awet muda. Ya Bapak Ibu Saudara, itu kunci sehat dan awet muda itu kita harus be happy. Kita harus be joy Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang happy, ketika seseorang bahagia, maka imun dalam tubuhnya itu meningkat. Tapi ketika seseorang murung, ketika seseorang memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka imun dalam tubuhnya itu berkurang sehingga dia mudah diserang oleh sakit penyakit. Maka Tuhan ingin agar saya dan saudara awet muda, Tuhan ingin agar saya dan saudara sehat. Maka firman Tuhan ini kita praktekkan dalam hidup kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau saya melihat referensi ayat dalam Amsal 17 ayat 22, kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, ternyata di dalam hidup kita ada obat. Apa itu obatnya? Sukacita dan bahagia. Ketika kita sukacita dan bahagia, maka imun dalam tubuh itu meningkat, menjadi obat dalam diri kita. Dan ketika kita lemah, dikatakan semangat yang patah itu lemah, itu bisa mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang itu artinya menimbulkan berbagai-bagai penyakit.
ada encok, pegelinu, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin agar kita melakukan itu dalam hidup kita. Jadi obatnya itu gratis, tidak ada dijual di apotek manapun. Dan itu bisa ada dalam diri saudara dan saya, yaitu gembira dan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, apa saudara? Mengeringkan tulang. Paulus mengingatkan kita agar bersukacita. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah sukacita kara, ya, sukacita yang berlandaskan kasih, sukacita dari Roh Kudus. Itu saya buat istilahnya adalah inner happy. Kalau saya tiru dari kata inner beauty, itu adalah kecantikan dari lubuk hati, maka inner happy adalah kecantikan dari, bukan kecantikan, maksud saya sukacita dari hati, kegembiraan dari dalam hati, bahagia dari hati. Dan bahagia itu datangnya dari Roh Kudus. Itu maksudnya, bukan dari kondisi yang ada, karena kita dapat gaji, karena ada masuk uang ke rekening, itu memang sukacita. Tetapi maksud daripada kara dalam bahasa Yunani itu adalah sukacita karena Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Sukacita berlandaskan kasih. Memang penting, sukacita dari apapun itu sangat penting. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan ingin adalah kara, sukacita yang berdasarkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sukacita, bahagia, bersyukur, itu mampu melahirkan potensi-potensi dalam diri kita. Kalau saudara bergembira, bersyukur, itu akan membuat potensi-potensi, melahirkan potensi-potensi dalam diri saudara. Banyak potensi yang kita dapatkan ketika kita bersyukur. Banyak potensi kita dapatkan ketika kita bersukacita. Ya, kita lihat dulu satu ayat. Dikatakan begini saudara, dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Be happy, ya, bersukacita, bergembira karena Tuhan. Ya, karena Tuhan, ya, karena Roh Kudus, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Facebook Suara Pertobatan, saya tidak tahu apa yang engkau alami hari ini. Mungkin engkau dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini, engkau berkata, bagaimana kami bersukacita? Tempat kami banjir, rumah kami banjir. Ada yang berkata, bagaimana kami bersukacita? Gaji kami tidak turun sudah berapa bulan. Bapak Ibu Saudara, banyak problem dan pergumulan. Ada berkata, bagaimana kami bersukacita? Sudah beberapa bulan hujan tidak turun, membasahi tanaman-tanaman kami sudah mengering. Itu pergumulan dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu Saudara, lihatlah, Paulus bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Dan dia bisa memotivasi orang lain. Sehingga jemaat yang ada di Filipi itu, meskipun mengalami tantangan, tapi mereka mampu bersukacita. Semangat, bersyukur, itu akan melahirkan potensi. Kenapa saudara-saudari kita yang difabel, ya, penyandang disabilitas itu, ada banyak yang menjadi motivator. Padahal, ya, kita tidak menjelekkan, ya, Bapak Ibu Saudara. Padahal, ya, maaf kata, mereka ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki. Saya melihat ada yang jarinya hanya beberapa, tapi pintar main musik. Saya seringkali menjadikan mereka menjadi motivator. Ketika saya melihat mereka tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi bisa memotivasi dunia. Ini merupakan sesuatu yang hebat. Dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana seorang anak Tuhan yang kakinya tidak ada,
Maka ketika dia khotbah di mimbar, maka kami taruh itu kursi, beberapa kursi, untuk supaya dia bisa kami lihat wajahnya. Tapi memberkati banyak orang. Sebetulnya itu apa rahasianya? Rahasianya adalah karena mereka semangat, mereka selalu happy, dan mereka selalu bersyukur. Kenapa saudara? Sebetulnya kita semua manusia ya, itu pasti pernah gagal. Pasti pernah galau. Jangan katakan hamba Tuhan gak galau. Jangan katakan begitu ya. Nabi Elia saja pernah memotong kepala nabi palsu 400 orang. Dia juga galau ya. Dia putus asa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan cabut sajalah nyawaku gitu. Karena ada problem yang dia hadapi, yaitu menghadapi Ratu Batseba. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana mereka bisa bangkit? Bagaimana saudara-saudari kita kaum difabel itu bisa menjadi motivator? Karena dia semangat, dia cepat move on gitu ya. Cepat dia move on, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka kalau kita mengalami problema masalah, cepatlah move on. Amin saudaraku. Nah, kita baca dulu. Biasanya orang yang bersuka cita itu mudah senyum, saudara ya. Kita baca dulu ini. Senyum, sekali senyum curiga hilang. 2 kali senyum jadi sahabat. 3 kali senyum hati penuh damai. 4 kali senyum beban jadi ringan. 5 kali senyum rezeki datang, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau mau rezeki datang, senyum-senyum sajalah, saudara. 6 kali senyum keluarga jadi rukun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara senyumlah. Jangan sampai saudara suami istri nggak senyum-senyuman. Ya, di rumah anak-anak dilihatnya kita sebel-sebel. Ini mengapa sih orang tua ini begitu, saudara? Jadi mereka pun jadi bingung. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ya setidaknya ya berilah senyum. Karena senyum itu adalah gratis, saudara ya. Yang kedua, tertawa Bapak Ibu saudara. Sekali tertawa, pusing kepala hilang. Ya, kalau saudara pusing hari ini yang mendengarkan khotbah, aduh pusing kepalaku. Nah, tertawa Bapak Ibu Saudara ya. Maka pusing yang di kepala itu akan hilang ya. 2 kali tertawa, benci pun sirna. 3 kali tertawa, persoalan lari. 4 kali tertawa, penyakit sembuh. 5 kali tertawa, jadi awet muda. 6 kali tertawa, hati penuh sukacita. Maka itu Bapak Ibu, segala lagi masih bisa tertawa, tertawalah. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahagia, sukacita itu sebetulnya adalah kondisi hati kita. Itu kondisi hati. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada orang punya segala-galanya. Hartanya banyak, mobilnya mewah, segalanya ada. Tetapi kekhawatiran ada. Ya, bimbang dan ragu. Dan cemas dalam hidupnya. Padahal semuanya ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi saya juga perhatikan ada orang ya makannya pas-pas saja, kerjaannya harian, Bapak Ibu Saudara. Mobilnya nggak ada, keretanya pun campur. Ya, saudara tahulah campur kereta campur ya, bukan minyak campur, tapi campur dorong, Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu dia jalan 1 kilometer karena rusak dorong, ya, campur dorong. Tapi saya melihat dia bahagia, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya apa? Bahagia adalah kondisi hati kita. Dan Tuhan ingin saya dan saudara kita bahagia. Itulah sebabnya dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka itu Tuhan ingin agar saya dan saudara kita bersukacita di dalam Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang memberkati kita hari ini akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara, dan percayalah hidup kita akan mengalami kemenangan. Jadi sahabat pendengar suara pertobatan, semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.
marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur buat firman-Mu hari ini. Begitu luar biasa, Engkau mengajar kami agar apapun yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini, ada sukacita Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, memampukan kami untuk melewati semuanya. Bapa di surga, materaikanlah firman-Mu ini di hati kami, sehingga ia akan bertumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat ganda. Dan kami akan menjadi orang yang memberkati satu dengan yang lain, dan memotivasi satu dengan yang lain untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kiranya program Suara Pertobatan ini Tuhan, sehingga lewat program-program ini banyak orang semakin dipulihkan, semakin dibangkitkan, banyak orang bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati semua yang bekerja di dalamnya, hamba-hamba Tuhan, berikan kekuatan, semangat, sukacita, dan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita sama-sama katakan amin. Terima kasih buat kerjasamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat.